Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Heris Bunarif dari Forum News Network. Dan saya kembali mengajak Anda berbincang dengan manusia merdeka, Bung Said Didu. Bung Said Didu, saya agak bingung ya membaca berita hari ini gitu. Ada statement dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebutkan bahwa statement Anies Baswedan atau Gubernur DKI ini menyebabkan adanya kapitalisasi di pasar modal berkurang sampai 277 triliun. Itu atau menurut dia menyebutnya hampir 300 triliun. Ini angka dari mana ya bisa muncul semacam itu ya? Saya pikir kita lihat dulu sebelum masuk teknisnya sana. Kita nunggulah. Kira-kira apakah hari ini atau besok Gubernur Jawa Tengah pasti menyerang juga. Pasti menyerang juga. Menyerang Anies. Karena begini, kita lihat serangan Pak Anies ini adalah, kalau kita telusuri dulu ya, bahwa Pak Jokowi itu kan menyatakan di sidang kabinet atau arahan kepada seluruhnya bahwa utamakan kesehatan dibanding ekonomi. Oke? Ya. Nah, Anies menindaklanjuti dengan menyatakan PSBB kembali ke PSBB normal. PSBB normal itu PSBB bukan PSBB transisi, yaitu bekerja dari rumah. Terus hari itu langsung besoknya harga saham turun. Oke, harga saham turun, terus langsung Menko Perekonomian mengambil kesimpulan bahwa ini gara-gara omongannya Anies. Omongannya Anies. Padahal faktanya seluruh negara itu mengalami penurunan saham yang sama, termasuk Dow Jones Amerika Serikat. Itu mungkin juga, siapa tahu Menko Perekonomian ini sudah memarahi Trump juga gitu kan. Nah, kemudian diikuti oleh Menteri Perdagangan, kemudian diikuti oleh Menteri Perindustrian, dan diikuti Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian diikuti oleh Bupati Wali Kota Bogor, kemudian muncul Ridwan Kamil. Ya. Jadi sistematis sekali untuk memarahi Anies, sistematis sekali. Jadi makanya saya katakan tadi kita nunggu Gubernur Jawa Tengah. Walaupun jauh daerahnya, tidak ada perbatasan sama sekali DKI, siapa tahu juga marah juga gitu kan. Kenapa nggak nunggu, bukannya Banten, Bekasi, dan Tangerang dulu yang mungkin akan segera bereaksi? Kalau bisa juga terjadi. Kalau Banten bereaksi, nah Banten kelihatannya biasanya nggak terlalu cepat ikutan, nggak terlalu genit. Banten, Bekasi itu nggak terlalu genit. Jawa Tengah, genit memang. Potensi Anda Jawa Tengah, Bogor itu agak genit gitu, dan kemudian Ridwan Kamil agak genit juga menanggapi ini. Mungkin mungkin dalam rangka persaingan juga, jadi mungkin udah ada keinginan juga kira-kira. Nah, kita masuk ke teknis. Saya sangat kecewa angka itu tanpa nanti uraian Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu ilmuwan. Kita tahu bahwa nilai transaksi pasar modal itu kalau normal itu biasanya 7-8 triliun, sekarang itu 4-5 triliun per hari. Hari itu hanya setengah hari transaksi. Berarti kalaupun keluar maksimum 5 triliun dong. Dari mana 277 triliun? Itu alasan pertama. Alasan kedua, bahwa sebenarnya menganalisis harga saham tidak semudah tidak satu variabel. Sebenarnya analisis saya, pemahaman saya kelihatannya sepertinya penyebab utama harga saham Indonesia anjlok itu adalah pernyataan bahwa akan ada revisi Undang-Undang BI dan menyatakan bahwa akan ada Dewan Moneter. Itu artinya terjadi otoritarian di bidang moneter. Semua pelaku pasar agak was-was seperti itu, karena bisa saja bukan lagi ekonomi jalan dengan mekanisme pasar, tapi mekanisme kekuasaan yang digunakan. Pelaku pasar sangat takut ada mekanisme kekuasaan. Itu penyebab pertama menurut saya. Penyebab kedua adalah pasar sudah tahu bahwa ini uang tidak ada di Indonesia. Pemulihan ekonomi yang dijanjikan itu bersumber dari utang dengan bunga tinggi, jadi tidak ada harapan.
Nah, penyebab penyebab pernyataan Anies bahwa melakukan PSBB, siapa tahu sebenarnya kalau tidak menyatakan itu malah anjloknya jauh lebih tinggi. Kita mencoba mengikuti pemikiran mereka, tapi saya nggak suka pakai kata-kata ini sebenarnya. Kalau dulu kan waktu menyatakan Pertamina rugi 11 triliun, kan keluar tuh apa namanya para buzzer menyatakan kalau bukan Ahok di situ mungkin 100 triliun ruginya, kan begitu. Nah, faktanya sehari setelah itu kan saham naik lagi kembali, walaupun kecil gitu kan, itu 2, sekian persen kan naiknya. Jadi kalau memang pernyataannya Anies yang menyebabkan harga saham anjlok, berarti besoknya tidak naik dong saham, semakin meluncur dong, karena apa namanya Anies tidak merubah pernyataannya, malah tetap akan melakukan gitu kan. Nah, pasti mereka menyatakan karena dimarahi sehingga pasar positif lagi. Oke, tapi faktanya bahwa pasar-pasar dunia hari berikutnya juga naik. Jadi, kembali ke ini, saya pikir saya betul-betul was-was dengan cara berpolitik di Indonesia ini. Saya sangat was-was karena nyawa manusia tidak lagi dijadikan tujuan utama, nyawa rakyat Indonesia tidak bisa lagi dijadikan tujuan utama untuk berkuasa. Malah korban jiwa itu tidak dianggap lagi hitungan, dalam rangka menyerbu kekuasaan. Coba Mas Hersu bayangkan anggota DPR dari PDI Perjuangan yang menggunakan data Menteri Kesehatan katanya bahwa dokter yang meninggal itu tidak sampai 100. Jadi dia menuduh ID berbohong tentang kematian dokter. Lama-lama ini bayangkan nyawa itu dijadikan sebagai matematik biasa. Padahal bagi seorang pemimpin, satu orang warga negaranya hilang itu harus marah keras, satu orang, bukan. Nah, jadi saya sangat was-was karena para pemimpin ini ya, mulai dari wali kota Bogor, gubernur, semua itu tidak politisi, nyawa ini bukan lagi yang penting. Itu saya was-wasnya. Jadi saya sih berharap, saya ingin menyatakan biarkanlah Anies jalan aja tetap dengan caranya menyelamatkan rakyat, nyawa rakyat. Biarkanlah rakyat menilai, nggak usah takut dimarahi. Oke, jadi Anda melihat keributan ini pure murni politik ya, bukan lagi perdebatan untuk menyelamatkan nyawa rakyat atau bahkan menyelamatkan ekonomi negara secara keseluruhan. Saya bila katakan pure politik. Apa kaitannya Ridwan Kamil dengan larinya modal asing? Nggak ada kaitannya. Tugas dari Ridwan Kamil nggak ada kaitannya sama sekali. Yang penting hajar Anies. Apa kaitannya Bima Arya mengkritisi tentang DKI? Padahal ya udah selamatkan aja Bogor. Bogor kan juga jadi masalah gitu loh. Jadi menurut saya sekarang berebut memarahi Anies untuk dapat kredit poin. Pertanyaannya adalah apakah ini sepengetahuan presiden? Kalau bukan sepengetahuan, tidak mungkinlah seorang menteri, 3 menteri bersamaan, 1 wamen memarahi Anies. Tidak mungkin itu terjadi kalau tanpa sepengetahuan presiden. Kalau tanpa sepengetahuan presiden atau presiden konsisten bahwa memang harus memulihkan kesehatan, maka dia bikin pernyataan dong bahwa langkah Anies sudah benar. Itu logikanya. Ya. Ini jadi masih kelanjutan konflik lama 2 matahari kembar, yang satu di Merdeka Utara, yang satu di Merdeka Selatan. Jadi menurut saya itu ada matahari yang melihat bintang kecil, tapi melihat bintang itu akan jadi matahari, ketakutan benar gitu. Itu menurut saya ketakutan yang berlebih gitu kan. Jadi sebenarnya itu bintang aja, tapi karena matanya sudah ini seakan-akan itu matahari, itu padahal bintang gitu.
Iya. Oke, terima kasih Bung Saidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.